Perkenalkan, nama saya Febrio Destiawan dari Universitas Janusantara dengan NIM 411221005 untuk mata kuliah manajemen proyek. Di sini saya membangun sistem, yaitu seperti e-commerce sport system atau e-commerce toko olahraga Wesport. Selanjutnya ada pendahuluan. Saat ini perkembangan teknologi digital telah mengubah cara bisnis beroperasi, termasuk di bidang pembelian dan penjualan. Mengingat hal ini masih ada banyak bisnis retail yang memiliki masalah dalam operasional bisnis, seperti di toko olahraga bola voli Wesport yang belum menggunakan platform marketplace. Jadi, toko olahraga voli Wesport ini bisnis operasionalnya masih melalui offline secara face to face. Maka dari itu, gagasan e-commerce memungkinkan penjual dan pembeli untuk melakukan bisnis secara online tanpa harus datang ke toko secara langsung. Lalu ada ringkasan eksekutif. Proyek e-commerce Wesport merupakan inisiatif pengembang sistem penjualan online berbasis website untuk toko perlengkapan olahraga voli Wesport. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, serta memberikan pengalaman belanja yang mudah, aman, dan nyaman bagi pelanggan. Proyek ini dilaksanakan dengan pendekatan agile, menggunakan Kanban, dengan board Asana, dengan durasi pelaksanaan sejak 6 April hingga 31 Agustus 2025. Fokus utama proyek adalah membangun fondasi sistem e-commerce yang stabil, scalable, dan user-friendly. Lalu ada tujuan proyeknya. Di sini ada yang pertama, membangun platform e-commerce berbasis web yang responsif untuk perangkat desktop dan mobile. 2. Menyediakan sistem pengelolaan produk termasuk variasi ukuran dan warna sesuai kebutuhan toko voli Wesport. 3. Mengimplementasikan alur checkout yang aman dan efisien terintegrasi dengan sistem pembayaran pihak ketiga yaitu Mitrans API dan API pengirim barang untuk mengirim barang ke customer dengan menggunakan API ByteShip untuk mencari kurir atau layanan logistik. Lalu yang keempat, menerapkan sistem keamanan berbasis JSON Web Token dan Refresh Token untuk keamanan, autentikasi, otorisasi pengguna, dan pembatasan akses user. Lalu yang kelima, menyediakan fitur monitoring stok dan inventory yang terintegrasi dengan sistem backend. Lalu ada ruang lingkup. Setelah melakukan wawancara dan observasi dengan stakeholder, tim akan mendapatkan lingkup yang dicakup, yaitu sistem autentikasi user, manajemen data project, fitur chart, fitur wishlist, fitur payment gateway, fitur opsi pengiriman barang, dan fitur pengiriman barang. Lalu ada batasan yang tidak dicakup, seperti scope yang tidak dicakup. Proyek ini tidak mencakup pengembangan aplikasi mobile karena fokusnya adalah pada platform berbasis web. Jadi tidak berbasis aplikasi, melainkan web ya. Yang kedua, tidak mencakup integrasi dengan marketplace lain karena transaksi dilakukan langsung melalui sistem yang dirancang. Proses transaksi ini dilakukan langsung di dalam website yang dibangun nantinya, tidak mencakup integrasi marketplace lain. Yang ketiga, tidak mencakup fitur khusus untuk analisis pasar atau prediksi tren penjualan. Yang keempat, tidak mencakup responsive web design karena tampilan hanya support untuk device mobile untuk view customer dan desktop untuk view dashboard admin.
Lalu di sini ada metodologi pengembangan Agile dengan Kanban menggunakan tools Asana. Di sini ada backlog atau to do. Di sini ada evaluasi proyek, web, dokumentasi akhir, dan lain-lain. Dan in progress ada code review. Bagian code review ini untuk testing dan done untuk ketika alur dari ketiga ini telah selesai. Jadi saya akan membahas alurnya. Yang pertama, jika pengembangan fitur manajemen produk dan variasi telah selesai dikerjakan, maka akan masuk ke testing. In progress dan testing ini hanya cukup satu, dan in progress ini 2 batasannya. Maka akan pindah ke code review testing, dan evaluasi proyek web dan dokumentasi akhir akan pindah ke in progress. Setelah testing, implementasi autentikasi JWT dan refresh token web untuk fitur login, register logout, dan Google Out akan selesai. Dan setelah uji coba berhasil, maka akan pindah ke done. Tandanya proses dari implementasi autentikasi ini sudah aman dan sudah sesuai dengan rencana. Next. Lalu ada perencanaan proyek, yaitu work breakdown structure. Yang pertama ada perencanaan proyek. Di sini fokus untuk merencanakan proyek seperti identifikasi pengguna, lalu ada penyusunan jadwal dan dokumen, dan pembentukan tim proyek. Lalu yang kedua, analisis kebutuhan sistem, seperti kebutuhan sistem fungsional dan non-fungsional. Lalu wawancara dengan stakeholder, dan ada dokumentasi, validasi kebutuhan pengguna, dan lain-lain. Lalu ada pengembangan sistem, diantaranya front end dan back end. Yang pertama, mengerjakan front end terlebih dahulu. Di sini fokus front end adalah untuk membangun desain. Lalu fokus back end untuk membuat action dan logika query, implementasi kode logikanya, sistemnya di dalam back end. Lalu yang keempat ada testing. Jika front end dan back end selesai ini akan wajib selalu harus di testing, seperti testing REST API, pengujian terintegrasi, dan unit testing lainnya. Terus ada setelah testing berhasil, maka masuk ke deployment dan pembuatan laporan. Deployment ini mengupload sistem yang telah di testing ke dalam cloud seperti Vercel, dan membuat dokumentasi dan membuat laporannya. Lalu ada implementasi dan pelatihan untuk pengguna. Lalu ada yang ketujuh, yang terakhir, pemeliharaan, maintenance, dan evaluasi. Ini aktivitasnya monitoring performa sistem, pemeliharaan rutin dan perbaikan bug, peningkatan fitur berdasarkan umpan balik pengguna, penyusunan laporan evaluasi sistem, perencanaan pengembangan tahap berikutnya. Next. Di sini ada penjadwalan proyek yang telah direncanakan dari bulan April hingga Agustus. Yang pertama, perencanaan dari bulan April, tahap pengembangan hingga sampai bulan Juni. Di tahap pengembangan ini diantaranya ada front end, membuat desain antarmukanya. Lalu ada back end dari bulan Mei sampai hingga Juni. Di antara aktivitasnya membuat CRUD produk, manajemen panas pesanan, kategorisasi produk, notifikasi by email, manajemen inventory, dan lain-lainnya.
seperti integrasi API-nya, integrasi bytesheet-nya juga harus ada di backend. Lalu ada integrasi dan testing dilakukan di bulan Juni. Lalu ada deployment dan pelaporan dari bulan Juni akhir hingga Juli awal. Lalu ke implementasi dan pelatihannya dari bulan Juli hingga bulan Agustus. Pemeliharaan dan evaluasi di bulan Agustus. Next. Lalu ada perkiraan estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan rancangan sistem web e-commerce Westport, toko olahraga voli Westport. Yang pertama, pengembangan sistem web, diantaranya UI UX desain 30 juta, front end dan back end development 130 juta, database dan testing 40 juta. Jumlah estimasinya totalnya 200 juta. Lalu integrasi Mitrans, perkiraan anggarannya 50 juta, diantaranya Mitrans setup 15 juta, Bytesheet API 10 juta, hosting dan domain 1 tahun 25 juta. Lalu ada pelatihan dan dokumentasi, estimasinya 30 juta, user manual digital 10 juta, training admin atau staff 20 juta. Lalu ada cadangan risiko dan maintenance selama 3 bulan, estimasinya 30 juta, diantaranya bug fixing 10 juta, support system 20 juta. Jadi total anggarannya adalah 350 juta rupiah. Next. Lalu di implementasi dan pengujiannya. Perencanaan, menentukan bahasa pemrograman, framework, dan library yang dibutuhkan. Fitur aplikasi telah disepakati bersama pihak toko. Yang kedua, konfigurasi database dengan MySQL, membuat folder kerja dengan Sequelize, mengkonfigurasi database di file.env agar supaya aman dan memperbarui folder config. Lalu pembuatan model, menggunakan Sequelize CLI untuk membuat model dan migrasi tabel ke MySQL dengan Sequelize CLI. Model digunakan untuk pemanggilan di controller, sedangkan migration untuk konfigurasi database. Lalu ada pembuatan controllersnya, yaitu diantaranya membangun fitur dengan logika aksi untuk permintaan klien dan respon server. Lalu yang kelima, pembuatan tampilan dengan menggunakan framework React.js, Tailwind CSS, dan library Axios. Tampilan mobile first untuk customer dan tampilan khusus komputer atau laptop untuk admin. Axios digunakan untuk komunikasi antara server dan klien. Lalu pengujian dilakukan menggunakan REST API, menggunakan Node.js sebagai jembatan komunikasi antara React.js dan server. REST API memudahkan kolaborasi antar sistem dan pengembangan modul baru. Pengujian meliputi request body, JSON atau form data. Lanjut, ada alat dan teknologi yang digunakan. Alat pendukung diantaranya Code Editor, Visual Studio Code, Draw.io untuk alat pembuatan model sistemnya dengan diagram UML. Lalu ada Vercel untuk menghosting atau mendeploy aplikasi web. Teknologi yang digunakan, bahasa pemrograman menggunakan JavaScript, framework React.js untuk front-end, Node.js untuk back-end. Library yang dibutuhkan di front-end yaitu Axios untuk fetch data API, Recruiter DOM untuk navigasi dinamis, Bcrypt untuk async password, React-Osify untuk memberikan notifikasi ringan, Sweet Alert untuk pop-up konfirmasi yang menarik. Lalu Tailwind CSS, framework untuk styling UI. Dan di backend ada JWT untuk autentikasi dan otorisasi user, Sequelize yaitu ada ORM, yaitu Object Relational Mapping untuk interaksi dengan database, dan Multer middleware untuk mengelola upload file. Lalu ada API yang dibutuhkan yaitu Google API, integrasi dengan layanan Google seperti All-Out Login. Yang kedua, Cloudinary API, menyimpan dan mengelola file gambar produk.
Mitrans API, Payment Gateway Lokal untuk menangani pembayaran, Basic API, layanan integrasi logistik untuk pengiriman. Kesimpulan, target proyek tercapai, pengembangan sistem e-commerce Waysport berhasil memenuhi semua target yang direncanakan. Yang kedua, integrasi layanan pihak ketiga, sistem terintegrasi dengan Mitrans untuk pembayaran dan Basic untuk pengiriman. Mendukung operasional dan transaksi bisnis online. Yang ketiga, fitur utama berfungsi baik. Pengelolaan produk, stok barang, checkout, dan proses pembayaran telah diuji dan berfungsi dengan baik. Yang ketiga, kendala dan solusi. Meskipun ada kendala teknis dalam integrasi layanan, eksternal, dan perbaikan bug minor, semua hambatan dapat diatasi berkat koordinasi tim yang efektif. Yang kelima, pembelajaran penting menekankan pentingnya dokumentasi teknis yang sistematis dan penerapan metode pengembangan iteratif untuk meningkatkan kualitas sistem. Yang terakhir, rekomendasi pengembangan lanjutan. Sistem dinyatakan layak digunakan dan direkomendasikan untuk pengembangan lebih lanjut, guna meningkatkan kinerja dan menambah fitur penunjang bisnis. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Dan sebelumnya saya akan menunjukkan UI yang telah dibangun di e-commerce toko olahraga Volley Waysport. Berikut desain antarmuka yang telah dirancang dan telah dibangun dengan prototype. Kita tes. Di sini ada halaman register. Jika user telah memasukkan register dan menginputnya dengan benar, maka akan redirect ke halaman login. Jika dirasa sudah memasukkan email dan password berhasil, klik login, maka akan tampil ke halaman view product. Di sini ada sidebar-nya. Berikut tampilannya. Setelah itu user dapat memasukkan ke keranjang atau melihat detail produk atau menambahkan barang ke dalam wishlist. Ini contoh detail produk. Bisa langsung beli sekarang. Jika beli sekarang nanti ada tampilan pop-up seperti ini untuk memilih size dan kuantitasnya. Kita kembali. Ini ada add to chart. Ini tampilan add to chart-nya. Tampilan add to wishlist-nya. Dan ke dashboard-nya. Ini adalah tampilan dashboard. Dashboard sebenarnya untuk tampilan desktop. Ini ada halaman profilnya.
Oke, jika logout maka akan kembali ke halaman login. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.